Halo semuanya, balik lagi dengan saya ya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang menurut saya layak untuk kita tradingkan ya untuk seminggu ke depan. Sahamnya apa saja? Mari kita simak ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe karena dukungan teman-teman itu sangat bermanfaat untuk saya ya. Dan disclaimer on seperti biasa, sekali lagi ya, saya bukanlah financial advisor, saya juga bukan bandar yang menggerakkan harga saham. Saya hanyalah retail biasa, retail unyu, sama seperti kalian semua teman-teman ya. Jadi silakan analisa ini dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun nanti kerugiannya itu teman-teman yang tanggung resikonya ya. Oke, Jumat biasanya saya buat video, saya nggak buat video ya lagi kurang enak badan ya, lagi malas saja teman-teman. Oke, indeks ya, indeks view saya untuk indeks masih bullish ya. Jumat kemarin mengalami bisa ini Jumat kemarin nggak kemana-mana indeksnya. Ada juga Jumat kemarin akumulasi asing yang cukup lumayan. Jadi view saya untuk indeks masih sama ya, masih bullish. Ini adalah tahap awal bullish. View saya masih sama, indeks akan ke 6.500 ya, ke trend dan garis birunya ini teman-teman. Mudah-mudahan saja tercapai teman-teman ya. Oke, saham pertama yang menurut saya menarik adalah saham Sido. Sido muncul udah pernah kita analisa sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini secara tren jangka panjang, ini trennya masih uptrend. Cuma middle trendnya ini sideways ya teman-teman, sideways membentuk pola. Sorry ya, di sini ada coretan saya ya. Di sini ada coretan saya. Nah, di sini sideways-nya ini ya, pola sideways-nya ini sudah di breakout, sama seperti analisa sebelumnya sudah di breakout, kemudian di sini konsolidasi. Nah, teman-teman yang baru mau entry, menurut saya Sido ini cukup oke ya. Cuma Sido ini saham yang lelet teman-teman ya. Sekali naik emang naiknya kencang, tapi ini lelet teman-teman ya. Lelet. Kalau teman-teman nggak suka saham seperti ini, skip aja ya. Menurut saya ini sih Sido risk to reward rasionya masih cukup oke. Teman-teman bisa antri di harga sekarang, stop lossnya teman-teman bisa tepalkan di 780. Kalau close di 780 teman-teman exit dulu. Kemudian rewardnya yang pertama itu di 860, yaitu risk rewardnya masih 1/2 teman-teman. Dan Sido ini juga ada sentimen positif ya. Selain ini akan bagi dividen, juga Sido akan memberikan bonus saham kepada para pemegang sahamnya teman-teman. Jadi itu bisa jadi sentimen yang nge-push Sido ini untuk naik teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ya. Oke, itu saja untuk Sido. Saham berikutnya adalah saham Adaro. Nah, Adaro ini terakhir kita bahas hari Kamis ya. Hari Kamis terakhir kita bahas sektor batubara emang lagi menarik ya. Batubara emang dari dulu saya bilang masih menarik karena batubara sendiri harganya sangat jauh ya, di atas. Nah, Sido ini pada Kamis saya bilang belum menarik untuk entry karena sedang berada di area resistnya teman-teman ya. Kita tunggu di sini. Nah, Jumat sempat menyentuh harga kuning, box kuning ini teman-teman. Jadi menurut saya ini Adro ini masih ada kemungkinan untuk naik ya. Volume koreksinya pada hari Jumat pun tipis ya daripada hari sebelumnya. Jadi teman-teman bisa antri buy di harga sekarang ya di 1385, kemudian stop lossnya teman-teman pasang di 1340, itu resistance sekitar 3,20% dengan reward pertama di trend line-nya ini di 10,83%, itu risk rewardnya 1/3 ya. Menurut saya ini Adro ini masih cukup menarik teman-teman ya. Middle trendnya
tren jangka pendeknya sudah mulai uptrend. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya saham Adaro ini teman-teman. Oke, saham berikutnya adalah saham Excel. Excel menurut saya juga layak ya untuk kita tradingkan teman-teman. Sorry. Oke, ini untuk chartnya Excel secara trend, middle trend ini Excel ini masih sideways ya, sideways. Kemudian tren jangka pendeknya ini udah mulai uptrend ya, sudah membentuk terus membentuk higher low yang baru teman-teman ya. Nah, plannya gimana? Ini kan pada hari Jumat nih tren mengalami penurunan yang tipis ya, tipis. Nah, teman-teman bisa, menurut saya bisa antri buy di harga sekarang, kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah garis kuningnya ini ya, di bawah support kuningnya ini, itu risknya sekitaran 3,50% atau 40% ya. Risknya di 4%, kemudian rewardnya di 2.800 itu rewardnya sekitaran 9,34%, itu risk rewardnya masih 1:2 ya. Nah, kalau ini tembus teman-teman keep, kemungkinan Excel ini masih ada potensi untuk naik ya. Jadi menurut saya Excel ini juga masih cukup oke ya teman-teman. Kemudian ada PTBA. PTBA kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu yang lalu ya kita masukkan ke list juga teman-teman ya, kita masukkan ke list juga. Oke, ini untuk chartnya PTBA. Nah, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu saya bahas di sini juga masih ada coretan saya teman-teman. Di sini juga masih ada coretan saya. Tunggu sebentar. Ini kok koneksinya. Nah, di sini sebelumnya saya sarankan entry di harga 2160, stop lossnya di 3,4%. Nah, ini yang terakhir kita bahas nih targetnya sudah hit ya teman-teman. Buat yang sudah bayar di sini, keep aja teman-teman, keep aja. Menurut saya PTBA ini masih menarik, membuat pattern kita bisa bilang ini inverted head and shoulder teman-teman ya. Di mana di sini membentuk shoulder kirinya. Sini shoulder kirinya, kemudian di sini headnya, di sini shoulder kanannya lebih pendek, kemungkinan udah naik ya, Jumat di breakout, volumenya up, kemudian turun, koreksi, turun tipis, maka kemungkinan besar ini akan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Kemungkinan besar bukit PTBA ini akan melanjutkan kenaikan. Nah, plannya gimana? Teman-teman bisa antri buy harga sekarang ya. Sorry ya, teman-teman bisa antri buy harga sekarang, stop lossnya di sini aja teman-teman di 3% di 2260. Kemudian rewardnya yang pertama itu di sini teman-teman. Teman-teman bisa pasang reward yang pertama di 2500. Kemudian kalau itu di breakout, kalau 2500 ini di breakout, maka potensinya untuk PTBA ini akan ke 2800. Jadi ini risk reward rasionya menurut saya masih menarik juga teman-teman ya. Teman-teman kalau TP di 2500 pun itu risk reward rasionya 1:2 ya. Jadi menurut saya ini PTBA masih cukup oke ya. Nah, PTBA sama Adro kan sektornya sama, jadi teman-teman bisa pilih salah satu teman-teman ya. Nah, itu saja untuk PTBA. Saham selanjutnya adalah MAPA. MAP Adi Perkasa. Ini saham sektor retail teman-teman. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini saham sektor retail, penjualan sepatu olahraga dan lain-lain sebagainya teman-teman. Nah, kenapa menurut saya MAPA ini menarik? Nah, di sini teman-teman secara tren ini memang masih downtrend ya, masih downtrend. Downtrend minornya sudah di breakout dengan volume yang tinggi teman-teman ya, dengan volume yang tinggi, dan di sini juga membentuk pola yang namanya cup and handle. Di breakout dengan volume yang tinggi, kemudian di sini konsolidasinya volumenya menipis teman-teman ya, menipis.
Jadi MAPA ini menurut saya cukup oke teman-teman ya, cukup oke untuk kita buy. Nah, teman-teman bisa buy di harga sekarang di harga 1825 ya. 1825, stop lossnya di 1735, itu risknya sekitar 5%. Dengan reward dari pattern cup and handle ini kita bisa pasang target rewardnya di 2230. Itu rewardnya sekitaran 22% teman-teman. Itu risknya 1/4 teman-teman ya, yang menurut saya ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk MAPA ini. Ini baru-baru memulai tren barunya teman-teman ya. Oke, itu saja untuk MAPA. Dan saham terakhir adalah saham Bukalapak. Ini kan saham baru IPO teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak suka saham IPO ini di skip dulu ya. Nah ini kan belum terlihat jelas nih, kita pakai candle 1 jam. Nah Bukalapak ini kenapa menurut saya menarik teman-teman. Di sini udah terbentuk support baru di 910. Jujur nih, Jumat kemarin pagi-pagi jam 9 saya pasang antri buy di harga ARB di 900, tapi nggak kejemput. Sayang sekali teman-teman ya. Nah, menurut saya ini buka ini cukup menarik, cuma risknya agak tinggi ya di 7,33%. Teman-teman bisa pasang stop loss di 885, harga buy di harga sekarang di 955, stop lossnya di 885. Ini risknya cukup tinggi teman-teman, risknya cukup tinggi. Dengan reward bisa saja ke high ini ya, ke high sebelumnya itu di 1300, itu sekitaran 40%. Nah, kenapa Bukalapak ini menurut saya menarik teman-teman ya. Di 3 hari pertama setelah IPO, bandar atau broker CG itu distribusi terus-terusan teman-teman ya. Nah, pada hari terakhir ini CG ini udah mulai masuk lagi teman-teman, dan asing juga sudah mulai masuk. Jadi menurut saya buka ini cukup layak untuk kita entry teman-teman. Semakin dekat dengan 900 itu risknya akan semakin bagus teman-teman. Jadi teman-teman boleh perhatikan juga untuk buy buka ini ya, buat teman-teman yang suka saham-saham yang baru IPO. Oke, itu saja analisa kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi ya jangan lupa untuk subscribe. Semoga cuan ya, cuan selalu teman-teman. Amin.